Halo Sobat Kredibel. Video ini adalah bagian terakhir dari domain proses variabel manajemen risiko. Pada video ini akan dijelaskan aspek kritis bukti dukung ketiga, yaitu dokumen mitigasi risiko atau yang dikenal dengan peta risiko pengadaan adalah dokumentasi atas seluruh tahapan dalam pengelolaan risiko, baik untuk risiko strategis, risiko operasional maupun risiko proses. Dokumen ini bersifat dinamis, artinya akan terus berubah sesuai dengan tahapan serta penanganan yang dilakukan. Dikelola oleh pemilik risiko, mulai dari tahapan identifikasi sampai dengan pemantauan dan pengendalian. Hingga akhirnya dinyatakan selesai pada saat pekerjaan selesai dilaksanakan oleh setiap pelaku tersebut. Informasi yang tertuang dalam dokumen ini terdiri dari 3 tabel yang mencakup risiko strategis, risiko operasional, dan risiko proses yang terdiri atas 1. Risiko strategis yaitu nama organisasi perangkat daerah atau unit kerja pemilik risiko, tanggal pembaharuan dokumen, tanggal terakhir dokumen diperbarui. 2. Risiko operasional yaitu nama subunit kerja pemilik risiko, tanggal terakhir dokumen diperbarui. 3. Risiko proses yaitu nama paket pengadaan, nama paket yang sedang dikelola risikonya. Organisasi perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki paket tersebut. Kelompok kerja atau pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan pemilik risiko, nama dan posisi dalam proses pengadaan, bertindak selaku risk owner, tanggal terakhir dokumen diperbarui. Berikutnya adalah identifikasi risiko yang terdiri dari 1. Proses atau tupoksi atau tujuan strategis di mana risiko kemungkinan akan muncul. 2. Risiko yang berhasil teridentifikasi. 3. Penyebab munculnya risiko akan berguna dalam penentuan rencana penanganan yang tepat. 4. Konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi untuk memudahkan proses identifikasi dampak dan penyusunan prioritas penanganan. Selanjutnya adalah analisis risiko yang terdiri dari 1. Analisis inisial risk berupa hasil pengukuran probabilitas dan dampak sebelum dilakukan penanganan. 2. Exposure inisial, tingkat risiko berdasarkan kombinasi probabilitas dan dampak sebelum dilakukan penanganan. 3. Prioritas, tingkat urgensi penanganan risiko berdasarkan paparan atau exposure ataupun pertimbangan atau judgment dari pemilik risiko. Kemudian ada rencana penanganan yang terdiri dari 1. Strategi respon, strategi yang akan diterapkan terkait dengan risiko yang telah teridentifikasi. 2. Rencana respon, rencana penanganan berdasarkan analisis penyebab, paparan atau exposure, prioritas dan strategi respon. 3. Pelaksanaan rencana aksi, pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan rencana penanganan. 4. Jadwal penanganan, rencana waktu pelaksanaan rencana penanganan. Perlu ditekankan bahwa contoh bukti dukung yang dilampirkan dalam dokumen ini bersifat memberikan gambaran awal dan tidak serta-merta sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penyusun di tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ diharapkan dapat menjadikan dokumen ini sebagai referensi untuk mengembangkan seluruh bukti dukung yang lebih baik. Oke Sobat Kredibel, demikian adalah video terakhir dari domain proses variabel manajemen risiko. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Kredibel.